Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sumatera Utara grade 2, dan insya Allah akan membuat video Syu'abul Iman sebagai praktek pembelajaran tugas dari PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah kita hari ini lanjut pembelajaran kita. Tapi sebelum itu saya absen dulu ya. Salsabila Delia ada, Muhammad Hauzan, Emda Pajuli, Eban Geral Ginting, Dendri Williansa, Ayu Andira, Muhammad Giovanni Rizki. Ya, baik. Ada yang belum dipanggil namanya? Nggak ada? Oh, nggak ada. Berarti hadir semua ya. Baik, hari ini kita lanjutkan pelajaran, tapi sebelum itu kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita baca bersama ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Alhamdulillah rabbil alamin. Untuk membangkitkan jiwa nasionalisme kita terhadap negara kita, kita nyanyi dulu ya, nyanyi nasional. Silakan semuanya kita berdiri ya. Harap semua berdiri. Ya, 3, 2, 1. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan anak-anak semua, silakan duduk kembali. Baik, hari ini materi kita yaitu tentang di dalam Islam itu ada trilogi namanya, 3 atau disebut dengan 3 dasar agama. Yang tanpa ketiga ini maka Islam itu tidak akan tegak berdiri. Yang pertama di dalam Islam itu harus ada namanya konsep iman, ya kan? Yang kedua adalah Islam, dan yang ketiga adalah ihsan. Nah, sekarang mau saya tanya dulu kepada anakku semua, siapa yang tahu itu arti iman? Coba angkat tangan. Ya, Makmur silakan. Coba berdiri, nak. Iman artinya percaya. Ya, duduk.
Yang lain, silakan. Adalah yang lain? Ayo. Ya, Aska, silakan. Keyakinan, Pak. Keyakinan. Wah, mantap ya. Mantap, keyakinan. Coba tepuk tangan dulu untuk Aska. Oke. Ya, ada lagi yang lain? Sebelah sini kayaknya belum jawab nih. Ya. Iman itu kalau tanpa iman maka hidup ini tidak akan terarah, ya kan? Maka perlu iman. Apa hubungannya dengan materi kita yang lalu? Materi kita yang lalu itu berkaitan dengan ilmu, pengetahuan dan teknologi, ya kan? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Materi kita hari ini berkaitan dengan iman. Coba bayangkan misalnya anak-anakku semua, kita menguasai ilmu pengetahuan tapi tidak memiliki iman. Apa yang terjadi? Ya kan? Bisa membuat nuklir misalnya, tapi tidak dilandasi dengan iman. Nuklir itu akan bisa menghancurkan. Akan bisa menghancurkan. Bisa buat balistik, bisa buat rudal, tapi tidak dilandasi dengan iman, maka itu akan terjadi pengrusakan di muka bumi. Maka penting ya, antara hubungan antara materi kita yang lalu, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Apa itu? Yaitu su'abul iman. Apa su'abul iman? Ya, baik. Coba tapi saya lihat semuanya ini belum semangat. Coba keluarkan dulu senyumannya dulu. Ya kan? Senyum itu simetris antara kiri dan kanan. Kalau ke samping saja, sebelah kanan saja itu merot namanya, ya kan? Baik. Coba tolong siapa si Auzan, tolong dibantu ya. Bantu untuk materi kita pada hari ini, cara singkat. Ya, pengertian su'abul iman adalah cabang-cabang iman yang meliputi ajaran-ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu tentang keimanan, ibadah dan akhlak. Ibadah dan akhlak. Artinya iman, ibadah, akhlak itu harus seiring dan sejalan. Orang yang beriman dia harus ibadah, ya kan? Tak ada gunanya beriman tapi nggak sholat, gitu kan? Tak ada gunanya juga sholat kalau tidak punya akhlakul karimah. Jadi tiga itu harus saling melengkapi. Ya, baik. Nilai pendidikan yang terdapat dalam su'abul iman ini ada 3 kelompok, yaitu nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, nilai pendidikan yang berhubungan dengan manusia. Yang ketiga, yaitu nilai pendidikan yang berhubungan dengan diri sendiri. Yaitu pertama, kita dengan para vertikal dengan Allah dan Rasul. Yang kedua dengan horizontal dengan sama manusia. Yang ketiga yaitu dengan pribadi kita sendiri. Baik. Ini dalilnya ya, dalil su'abul iman, cabang-cabang iman. Ini hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah SAW, al-imanu bid'u wa sab'una wa bid'u wa sittuna sab'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW bersabda, iman memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Dan sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan malu adalah sebagian dari iman. Jadi artinya ketika kita menyingkirkan suatu penghalang di jalan, misalnya duri atau paku, ya kan, apalagi misalnya apa nanti yang dilewati oleh pengendara misalnya bisa bocor bannya, itu bagian dari iman. Jangan dibiarkan aja situ ya. Kalau dibiarkan situ, biarkan aja situ. Nanti biar apa dia? Biar bocor bannya, ya kan? Dia jahat kali sama aku. Nggak boleh ya. Nah, itu berarti orangnya
kurang iman. Baik. Nah, kemudian cabang iman sesuai pengelompokannya, cabang iman berhubungan dengan hati. Kemudian cabang iman juga berhubungan dengan lisan. Cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Artinya keimanan itu adalah berasal dari hati. Ibaratnya kalau misalnya ada teko, tahu teko kan? Teko tahu? Teko berisi air. Itu yang berisi di teko itu, ya kan? Diceret itu, kalau diisi air mineral, itu yang keluar ketika dituang, keluar juga air mineral, ya kan? Ketika teko itu diisi dengan jus pokat misalnya, yang keluar juga akan keluar jus pokat. Ketika teko itu diisi dengan madu, ya kan? Tahu madu kan? Nah, yang keluar juga adalah madu. Tetapi teko ini ketika diisi dengan air comberan, ketika dituang, yang keluar air comberan. Itulah gambaran hati. Nah, hati. Dari mana keluarnya? Dari mulut. Jadi kalau hatinya rusak, hatinya buruk, maka akan keluar juga kata-kata yang buruk. Nah, itulah makanya berhubungan dengan lisan, ya kan? Kemudian bergabungan dengan anggota tubuh, itu nanti akan berefek, akan terlihat dari anggota tubuhnya. Kalau dia hatinya baik, beriman, maka juga dia akan tercermin dari anggota tubuhnya. Barangkali itu sebagai pengantar materi kita pada hari ini. Coba dulu saya tes dulu, masih fokus atau enggak ini? Selamat pagi. Pagi, Pak. Kalau saya sebut selamat pagi, tepuk tangan sekali. Selamat pagi. Kalau saya sebut selamat siang, tepuk tangan. Selamat siang. Saya sebut selamat sore, tepuk tangan. Selamat sore. Ya, kalau saya sebut selamat malam, nggak ada tepukan, karena udah tidur, ya kan? Saya tes lagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Ya berarti masih fokus. Baik. Itulah dia materi kita pada hari ini. Dan untuk nanti lebih kita diskusi dulu ya. Kita diskusi, kita bagi kelas ini menjadi 4 kelompok ya. Saya mulai dari depan inilah ya. Coba ya. Ya. Iya, coba semua angkat tangan satu, yang satu. Itulah kawan-kawan kelompokmu, ya. Oke. Sekarang angkat tangan yang 2. Iya. Ya, 2 ya. Itu kelompok 2. Hitungan 3. Itu kawanmu kelompok 3. Hitungan 4. Ya, itu kawanmu yang hitungan yang kelompok 4. Oke, silakan bergabung. 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Yo, segera. Biar saya bagikan ini ya, kartonnya ya. Ya, silakan. Baik. Ya, silakan. Ya. Silakan, waktu kita terbatas, nggak lama-lama ya. Itu diskusinya kita batasi hanya 5 menit. 5 menit saja. Nanti setelah selesai baru kita akan presentasikan di depan. Siap? Oke, baik.
Ya. Bagus ya. Oke. Gimana kelompok 1? Kira-kira ada yang kurang pas? Nah, udah ya. Oke, bagus, mantap. Ini kelompok 2. Ya. Kelompok 2. Jangan lupa ya, tulis namanya ya. Ini yang kelompok 4. Mana kira-kira? Yes, mantap. Mantap ini, kelompok 4 nih. Iya, ada buayanya pula. Oke, baik. Kalau sudah siap diskusinya, mana kelompok 1 udah siap? Udah bisa dipresentasikan? Ya, kelompok 2 aman? Nah, ya, kelompok 3 sip, mantap. Kelompok 4 oke ya. Baik, dari 4 kelompok ini, dari kelompok mana kira-kira yang bersedia maju duluan? Hah? Ayo. Ya, kelompok 1. Kelompok 1 kayaknya siap kali nih. Ya, silakan kelompok 1. Ya. Silakan. Yang kelompok lain juga itu ditempel ya di depan ya. Nanti kelompok 1 yang duluan presentasi ya. Silakan, ini ditempel. Sukati mau ditempel di mana? Itu yang masing-masing kelompok udah bisa ditempel. Nah. Coba. Oke, baik. Yang kelompok 1, kelompok apa namanya nih? Ali bin Abi Thalib. Oke, kalau ada yel-yel, mainkan yel-yel ya. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Biar lebih meriah, kasih yel-yel. Siapa kita? Ali bin Abi Thalib. Yes. Nah, ya, gitu ya. Oke, siap kelompok 1? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya akan dibacakan oleh Afifah. Pengertian Syu'abul Iman. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang mencakup amal, perbuatan, ucapan, dan keyakinan menunjukkan keimanan seseorang. Contoh syu'abul iman dalam kehidupan sehari-hari: beribadah tepat waktu kepada Allah Subhanahu wa taala, saling membantu sesama lain. 3 hikmah dari kisah Abdullah bin Hudzafah: keteguhan dan konsisten dalam keimanan meskipun menghadapi siksaan dan godaan yang sangat besar. Keberanian dan harga diri di hadapan musuh dan menolak segala godaan mater, tidak gentar pada ancaman dan mengutamakan keselamatan saudaranya seiman di atas kepentingan diri sendiri. Manfaat memahami Syu'abul Iman: 1. Memperkuat hubungan dengan Allah. 2. Terhindar dari syirik. 3. Hidup penuh keikhlasan. 4. Tidak takut akan kematian. 5. Bertanggung jawab kepada lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kalau misalnya dari penyampaian kelompok Ali bin Abi Thalib ada yang mau bertanya, silakan kelompok yang lain. Jika tidak ada, biar kami tutup kelompok ini. Maaf kalau misalnya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan yang kelompok 2 untuk maju ke depan. Ini kelompok 2, kelompok apa namanya nih?
Silakan diperhatikan dari kelompok lain. Kalau nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Utsman bin Affan akan mempresentasikan tentang Syu'abul Iman. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arkan. Apa pengertian Syu'abul Iman? Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Sekian dari kelompok 2, ada yang mau bertanya? Ya, silakan kelompok lain. Baiklah, jika tidak ada yang mau bertanya, kami tutup presentasi ini. Maaf jika ada salah kata. Ini hasil presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kasih tepuk tangan yang meriah. Baik, sekarang kita masuk ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi. Kelompok apa namanya nih? Umar bin Khattab. Umar bin? Ya, Umar bin Khattab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Umar bin Khattab akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian Syu'abul Iman. Yang pertama, cabang-cabang iman yang terdiri dari 77 amalan atau perbuatan yang menunjukkan keimanan seseorang meliputi keyakinan di hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4. Masih semangat kan kelompok 4? Ada mau ditanyakan? Silakan ya. Kelompok 3. Nah, silakan. Kalau ada salah kata, dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya. Baik, sekarang kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang materi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar As-Siddiq ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Syu'abul Iman. Syu'abul Iman. Syu'abul Iman adalah cabang-cabang iman yang harus ditekuni tiap umat muslim. Syu'abul Iman meliputi keimanan, ibadah, dan akhlak. Syu'abul Iman adalah pedoman tiap muslim agar menjadi pribadi yang lebih baik. Sekian dari presentasi kami membuka sesi pertanyaan untuk kelompok-kelompok lain. Ya, silakan kelompok 1, 2, 3. Mana tahu ada yang kurang jelas atau yang perlu ditanyakan, silakan. Ada? Kelompok 1? Udah paham? Kelompok 2? Udah paham? Mantap. Kelompok 3? Nah, mantap ya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, alhamdulillah sudah selesai semua presentasi. Jadi saya mau simpulkan dan sekaligus menyampaikan tentang penguatan materi kita pada hari ini berkaitan dengan Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang iman. Jadi keimanan itu bukan hanya sekedar kata,
bukan hanya sekedar ucapan, tapi definisi iman itu ada 3. Yang pertama yaitu iqraru bil lisan. Orang yang beriman itu mengucapkan dengan lisan, kemudian ucapannya itu bukan hanya di lidah tapi berasal dari hati yang paling dalam. Dan orang beriman itu tidak hanya ucapan, tidak hanya dalam hati, akan tetapi itu akan tercermin di dalam kehidupan nyata. Nah, jadi itu yang 3 poin itu menyatu di dalam diri orang yang beriman. Nah, jadi mudah-mudahan materi kita pada hari ini menjadikan kita sebagai orang-orang, sebagai muslim yang kuat imannya kepada Allah dan kepada Rasul, dan juga bagus hubungannya dengan sesama manusia. Nah, barangkali demikian. Coba dulu kita coba tes tepuk tangan pola 15 untuk mengakhiri materi kita pada hari ini. Ya. Baik, kita tutup dengan kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita membacakan doa penutup, yaitu doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.